Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Jadi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Agung Mas Giantara dengan nomor NIM 2007511186 dengan nomor absen 28. Perkenalkan, saya Mutiara Natalia, NIM 20075111190. Perkenalkan, saya Nilo Aidian Chandra Dewi dengan NIM 20075111201, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Nilo Gede Armaningsih dengan NIM akhir 216 absen 31. Perkenalkan, nama saya Latania Vila dengan NIM 275 11217, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Indah Pranyawati dengan NIM 2007 dengan nomor absen 33. Topik yang akan kita bahas sekarang yaitu masalah kemiskinan dan pemerataan. Yang pertama, pemerataan relatif, yang kedua, pemerataan absolut, 3 aspek-aspek kemiskinan, 4 cara mengatasi kemiskinan, serta akan membahas lingkungan dalam perekonomian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan, yang kedua, peranan lingkungan dalam perekonomian, yang ketiga, industrialisasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerataan relatif adalah kemiskinan yang tidak berhubung dengan garis kemiskinan. Kemiskinan jenis ini bersumber dari perspektif masing-masing orang, yaitu karena orang tersebut merasa miskin. Kemiskinan jenis ini bisa menimpa siapa saja. Sebagai contoh, bila seseorang pegawai dengan pendapatan 5 juta per bulan mengetahui rekan sekantornya yang selevel memiliki pendapatan yang nilainya 3 kali lipat, seketika pegawai tersebut akan merasa marah. Pada kondisi tersebut, pegawai tersebut mengalami kemiskinan relatif atau orang yang sudah memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Ada hal yang berpendapat bahwa walaupun sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Pemerataan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan absolut juga dapat diartikan kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut tetap tidak berubah dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Kemiskinan dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan. Yang kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang ketiga, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Yang keempat, tidak memiliki tempat tinggal. Kelima, tidak terpenuhnya standar gizi minimal. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Aspek-aspek kemiskinan. Aspek-aspek dalam kemiskinan sangat bermacam-macam. Aspek-aspek ini berbeda di setiap negara. Ada 5 sifat ekonomis terdapat di negara-negara berkembang, yaitu negara-negara merupakan produsen primer, yang kedua menghadapi masalah tekanan penduduk, yang ketiga sumber daya alam yang banyak diolah, yang keempat pendidikan penduduk yang kurang, yang kelima orientasi ke perdagangan luar negeri. Yang pertama, produsen barang primer. Negara sedang berkembang pada umumnya memiliki sektor yang sangat menonjol, yaitu pertanian, dan sebagian besar di sektor industri.
Sebagian besar adalah sektor pertanian dan produsen barang-barang primer. Yang dimaksud dengan produsen barang-barang primer adalah produksi barang-barang di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Namun pada umumnya negara-negara berkembang memiliki lahan yang luas untuk sektor-sektor dan non-industri dan memiliki banyak tenaga kerja. Yang kedua, masalah tekanan penduduk. Tekanan penduduk merupakan salah satu masalah umum yang dialami negara-negara berkembang seperti Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut adalah adanya pengangguran di pedesaan. Karena pedesaan merupakan lahan yang paling produktif untuk sebagai pertanian, namun justru sebaliknya, para penduduk di desa banyak yang mengalami pengangguran dikarenakan jumlah lahan tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Yang ketiga, sumber-sumber alam yang belum banyak diolah. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia tentunya memiliki banyak sumber alam yang melimpah dan belum banyak digunakan. Namun, sumber daya manusia yang kurang menyebabkan aset berharga ini belum bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, tingkat pendidikan yang kurang. Tingkat pendidikan merupakan indikator yang terpenting dalam penentuan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan seorang, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Tentunya perlu diperbaikan di segi pendidikan agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dengan keahlian yang cukup. Yang kelima, orientasi ke perdagangan luar negeri. Setiap negara tentunya sudah memiliki hubungan perdagangan luar negeri. Perbedaannya hanya pada negara berkembang, barang yang digunakan merupakan barang produksi primer. Tentunya dengan membarang modal seperti itu, maka hasil yang didapat tidak maksimal. Seandainya penduduk dapat mengubah menjadi barang sekunder, maka hasil yang didapat maksimal dan menekankan kemiskinan. Cara-cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, mengolah sumber daya alam yang di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya. Yang keenam, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar. Yang ketujuh, membeli segala produk asli dalam negeri. Yang kedelapan, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor. Yang kesembilan, memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Yang kesepuluh, mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada 5 faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu suatu indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan juga memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Jadi, sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam tidak cukup menjamin keberhasilan proses pertumbuhan ekonomi apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mengelolanya. Yang ketiga ada kemajuan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya proses pembangunan yang mana pola kerja mulai menggunakan mesin-mesin canggih yang berdampak pada efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian perkembangan pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada laju percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi laju peredaran uang yang tidak terkendali. Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan suatu barang atau jasa, ataupun meningkatnya harga produk. Perubahan inflasi dapat dipengaruhi oleh PDB tiap tahunnya. Dan terakhir yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu masalah lingkungan yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa masalah yang kemudian timbul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pencemaran air sebagai akibat dari hasil sisa produksi pabrik yang dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu oleh pabrik. Yang kedua yaitu pencemaran udara sebagai akibat dari aktivitas manusia dan pabrik yang mengeluarkan limbah asap. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah sebagai akibat dari bahan kimia untuk mempercepat hasil pertanian yang menjadi sumber utama bahan produksi.
Yang keempat yaitu penggundulan hutan, dan yang terakhir yaitu polusi suara sebagai akibat aktivitas industri yang menggunakan mesin dengan volume suara tinggi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kegiatan ekonomi dalam lingkungan. Terdapat dua kelompok pendekatan kegiatan ekonomi dalam lingkungan. Kelompok pertama yaitu kelompok ekosentrik. Ekosentrik atau ekosentrisme ini berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini yaitu yang pertama, melihat dirinya sebagai bagian dari alam, setara dan tidak di atas alam. Yang kedua yaitu percaya pada hak hidup setiap makhluk. Dalam hal ini manusia, binatang, organisme, dan tumbuhan. Yang ketiga, manusia sebaiknya menjaga dan merawat lingkungan. Yang keempat, cenderung untuk lebih radikal dalam upayanya mempertahankan konsep kembali ke alam. Yang kelima yaitu menempatkan alam atau lingkungan sebagai pusat pembangunan. Kemudian ada kelompok etnosentris. Etnosentris atau etnosentrisme ini merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Individu atau kelompok tersebut menganggap bahwa kebudayaan miliknya diyakini lebih unggul dan baik daripada budaya lainnya. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini yaitu mengacu pada asas manfaat. Yang kedua, melihat lingkungan sebagai sumber daya untuk manfaat terbesar bagi manusia. Yang ketiga, percaya bahwa pengetahuan dan teknologi akan dapat mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan manusia. Dan yang terakhir, mengacu pada manusia, memandang manusia sebagai lingkungan yang tersedia untuk mendukung kebutuhan manusia. Lanjutkan presentasi tentang peranan lingkungan dalam perekonomian. Di slide sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam lingkungan termasuk salah satu dari kelima faktor pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya dari sana kita bisa petik bahwa sumber daya alam lingkungan ini memiliki peran penting terhadap perekonomian. Namun, pertumbuhan ekonomi terkadang dalam pemikiran kita jauh lebih penting dibandingkan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Bahkan pada BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional, peran modal alam tidak sepenuhnya tercatat dalam statistik kita. Padahal, alam ini sangat berinteraksi dengan modal-modal lain, misalnya pada human made capital, di mana ia akan memberikan investasi yang sifatnya timbal balik. Jadi, jika alam rusak, maka tentu saja bisnis tidak bisa bekerja. Pernah juga dikatakan bahwa there's no business to be done on the dead planet. Jadi jika planet kita rusak, maka kita mungkin bisnis tidak akan bisa berjalan. Sumber daya alam lingkungan ini juga berperan dalam kesejahteraan karena setiap hari dari kita tidur sampai besok kita tidur lagi, kita sangat bergantung kepada sumber daya alam lingkungan. Kita perlu air, kita perlu kayu, kita perlu besi, dan sebagainya. Jadi seperti yang kita lihat di layar, transmisi bisa secara langsung kita konsumsi seperti air dan makanan, dan juga bisa tidak secara langsung atau melalui proses produksi seperti pada laptop yang saya gunakan dan seperti yang teman-teman sering pakai, itu melalui proses produksi dari timah, nikel, segala macam yang diolah lalu bisa menjadi laptop. Nah, banyak contoh yang dapat menggambarkan eksternalitas positif maupun negatif, seperti berdirinya pabrik di suatu kawasan di mana satu sisi bisa memberikan suatu keuntungan atau dampak positif tersendiri bagi para pedagang makanan di sekitarnya. Sehingga adanya pabrik tersebut akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan penghasilan para pedagang makanan di kawasan tersebut. Sedangkan di sisi lain, ada akibat dan eksternalitas negatif dari pabrik tersebut, yaitu menimbulkan pencemaran udara, air, dan berbagai macam penyakit seperti yang kita bisa lihat pada layar, dimana kalau kita tidak memperhatikan dampak tersebut, kita tidak bisa memperbaikinya, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena mereka berkaitan, jadi dampak tersebut akan kembali lagi kepada perekonomian, di mana perekonomian akan memburuk. Jadi dapat dipastikan lingkungan memberikan peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi kita, hingga dapat dikatakan kegiatan ekonomi tidak mungkin bergerak tanpa adanya peran lingkungan di dalamnya. Akan tetapi sejauh mana peran tersebut terhadap kegiatan ekonomi kita, mungkin kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu diharapkan kita mampu mengantar pemikiran kita untuk lebih peduli tentang peran penting lingkungan terhadap kegiatan ekonomi. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
saya akan melanjutkan materi tentang industrialisasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Industrialisasi bukan hanya transformasi di ekonomi, tetapi juga transformasi sosial. Melalui industrialisasi ekonomi, dari suatu negara akan ditransformasikan secara dramatis sehingga dengan jalan mana produksi komoditas material dimekanisasi secara meningkat. Lalu ada prinsip dari industrialisasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut merupakan prinsip-prinsip dari industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya ada yang pertama ada ekonomi. Pendekatan pembangunan dalam aspek ekonomi pembangunan yang berkelanjutan difokuskan pada tingkat peningkatan keahlian pekerja untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua ada energi. Dalam penghematan energi menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada ekologi. Dalam pembangunan yang berkelanjutan diterapkan melalui lahan campuran dengan maksimal, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terhubung serta membatasi pemekaran kota secara berlebihan. Lalu ada equity atau pemerataan. Tujuan utama dari pembangunan yang berkelanjutan adalah pemerataan. Pemerataan dianggap bisa menekan disparitas ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Baik, demikian materi yang kami sampaikan. Jika pada saat penyampaian materi ada yang kurang berkenan, kami memohon maaf.